ya kan, mengajak orang lain untuk sedekah. Makanya sekarang ada flexing, ya kalau bahasa anak sekarang nih, pamer sedekah di medsos, di foto. Habis ngasih orang pengemis nih, dipoto, dimasukin, diupdate gitu kan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya kan? Apakah termasuk pamer? Nah, kata Al-Ghazali itu jangan terburu-buru ya dalam Ihya itu. Ya, kalau memang sedekahnya itu dipoto supaya mendorong orang lain untuk mengerjakan kebaikan, maka itu yang afdol. Salim bin Sumer wala mana wa Syekh Nawawi al-Bantani wala mana wa Syekh Zainuddin Malibari wala mana wa Syekhina Kiai Yusman wa Manti wa ila jamil masyaykhina al-a'izza ila al-muntaha bijahi Sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kitab Irsyadul Ibad, ya, Irsyadul Ibad, kitab saya halaman 64. Wahukiyah anna rajulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi wahukiyah halaman 64 sebenarnya. Wahukiyah anna rajulan adofa Sufyan as-Sauri wa ashabahu faqala li ahlihi hatu at-tibqa la alladhi ataitu bihi fil hajjati al-ula bal fis saniyati. Diriwayatkan ada seorang laki-laki menerima tamu Sufyan as-Sauri. Sufyan Sauri itu ulama yang mutaqaddimin, salah satu guru dari Imam Malik, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Ini Sufyan as-Sauri. Sufyan as-Sauri lagi sedang berkunjung ke rumah seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada keluarganya, keluarkanlah atau datangkanlah hatu at-tibqa, ya, datangkanlah nampan at-tibqa, ya, nampan la alladzi ataitu bihi fil hajjatil ula, bukan nampan yang saya bawa pada kloter pertama. Jadi berhubung yang datang kiai, ya kan, akhirnya berkatnya beda gitu. Kalau yang biasa nggak ada anggurnya, kalau ini ada anggurnya. Bal fis saniyati. Nah, yang datang ulama gitu. Jadi beda. Faqala Sufyan as-Sauri huwa miskinun afsada bihadza hajjataihi afanallahu minar riya. Kemudian Sufyan as-Sauri berkata, laki-laki itu adalah orang miskin yang merusak, dengan perbuatannya itu, ya, dua subuhannya. Jadi dua subuhan itu yang ajli sodakoh untuk tujuan sedekah memuliakan tamu ini rusak semua. Afanallahu minar riya. Ya, semoga Allah memaafkan kita dari perbuatan riya atau pamer. Nah, jadi kalau tujuannya memang membeda-bedakan gitu, jadi dibeda-bedain. Jadi contohnya kalau ada wah ini kiai nih, dia harus banyak segala macam. Nah, yang lain biasa tuh. Atau misalkan mau sedekah tapi bela-belain tuh, gitu, bela-belain ngutang misalkan, ngutang. Nah,
karena gengsi misalkan. Ya, lah itu. Ini kasusnya sama kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya dalam artian ini sebuah pembelajaran kita. Jadi kita belum mampu kayak gini tuh belum mampu. Ini kita buat apa namanya istifadah. Istifadah barangkali dengan itu ya kan mengajak orang lain untuk sedekah. Makanya sekarang ada flexing. Ya kalau bahasa anak sekarang nih, pamer sedekah di medsos, di foto. Habis ngasih orang pengemis nih dipoto, dimasukin, diupdate gitu kan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya kan? Apakah termasuk pamer? Nah, kata Al-Ghazali itu jangan terburu-buru ya dalam Ihya itu. Ya, kalau memang sedekahnya itu dipoto supaya mendorong orang lain untuk mengerjakan kebaikan, maka itu yang afdol. Ya kan? Mengajak orang lain untuk sedekah. Makanya sekarang ada flexing. Ya kalau bahasa anak sekarang nih, pamer sedekah di medsos, di foto. Habis ngasih orang pengemis nih di foto, dimasukin, diupdate gitu kan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya kan? Apakah termasuk pamer? Nah, kata Al-Ghazali itu jangan terburu-buru ya dalam Ihya itu. Kalau memang sedekahnya itu dipoto supaya mendorong orang lain untuk mengerjakan kebaikan, maka itu yang afdol. Gitu. Untuk mendorong orang lain barangkali ketika kok di-share, orang akan tertarik gitu. Kayak kita misalkan mau acara ngelis, misalkan ngelis, wah nih 100.000, 200.000 kan gitu. Ya, ngelis. Nah, barangkali ketika kok memang ngelis itu untuk mengundang kebaikan-kebaikan yang lain, kata Al-Ghazali bukan kata saya, ya itu tidak apa-apa gitu. Jadi jangan cepat memvonis oh ini pamer gitu. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin radhiyallahu anhu asyirku akhfa min dabi bin namli wa sa'adulluka ala syai'in idza fa'altahu azhaballahu anka sighara syirki wa kibarahu. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya syirik itu lebih samar daripada tumpukan atau kalau semut kerebutan ya, dikerubutin semut gitu ya, kumpulan semut. Nah, Nabi itu dikerubutin semut gitu, samar. Semut kan kecil, nah syirik lebih samar lagi. Maka saya akan menunjukkan sesuatu, kata Nabi, ketika kok kamu kerjakan, ya, semoga Allah menghilangkan sifat syirik yang kecil dan syirik yang besar dari dirimu. Nah, sigharu syirki itu riya, ya, wa kibarahu ya itu tadi, keluar dari agama Islam wal iyadzu billah. Nabi mengatakan taqulu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Sedangkan saya tahu, oh ini salah, tapi kita tetap kerjain. Nah itu. Dan saya meminta ampunan kepadamu lima la a'lamu. Ya. Dari perkara yang memang saya tidak tahu, kadang kita nggak tahu, oh ternyata salah. Nah ini taquluha salah samarrotin, dibaca 3 kali. Jadi doa ini dari Nabi dibaca 3 kali supaya terhindar dari syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Wasoilah ba'dul a'immati man al-mukhlisu. Man al-mukhlisu. Sebagian para imam ditanya siapa sih orang yang ikhlas? Gitu. Orang ikhlas siapa sih? Faqola alladzi yaktamu hasanatihi hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti halnya ia menyembunyikan keburukannya. Nah, ini orang yang ikhlas. Makanya kalau Al-Ghazali itu aslul ikhlas adalah istiwa usariroti
wal alaniyati. Mau di belakang mau di depan ya begitu sama aja. Jadi nggak di depan beda, di belakang beda. Nah itu ikhlas. Jadi istiwa isyarirati wal alaniyati itu dalam ihya seperti itu ya. Jadi mau di depannya mau udah polosan aja. Nah itu yang ikhlas begitu katanya. Aslul ikhlas asalnya udah polosan aja gitu. Kadang yang apa? Yang disembunyikan itu juga kadang repot gitu. Dalam hadis itu ada cerita ada orang salah sedekah 3 kali karena pengen sedekah sirri, sembunyi-sembunyi. Dalam hadis ada orang kaya pengen sedekah sirri. Jadi keluarnya malam hari. Nah, di malam hari itu dia ketemunya ya kan dikira pengemis ternyata maling. Nah, akhirnya wah ini pengemis, sedekahin aja tuh, sedekahin. Akhirnya orang-orang tahu gitu, besoknya rame, wah dia tuh sedekah sama maling kan gitu. Akhirnya dia batin tuh, salah satu. Terus besoknya lagi masih semangat sedekah, keluar lagi malam hari lagi, keluar malam hari dikira apa? Ketemu perempuan dikira perempuan yang lagi kesusahan. Nah, disedekah tuh hartanya disedekahin tuh. Ternyata ya namanya kalau perempuan malam-malam kan bisa bisa diidentifikasi udah ya. Walaupun enggak menuduh kagak. Ya kan? Dia husnuzonnya begitu kan dikasih tuh duit. Ternyata besoknya viral lagi. Wah, dia sedekah ama itu kan PSK ya kan Zania. Nah, tapi segitu belum kapok. Itu si orang itu belum kapok sedekah sirri secara sembunyi. Besoknya dia sedekah lagi. Sedekah lagi ketemu orang biasa-biasa. Sedekahin wah nih, ini pas nih buat sedekah nih orang biasa-biasa nih, kasihlah uang tuh. Dikasih sama dia itu. Ternyata viral lagi besoknya. Ternyata orangnya punya kontrakan 20 pintu. Ya kan orang waduh salah lagi ya gitu. Akhirnya dia frustasi. Terus frustasi dalam hadis ya dalam Sahih Muslim ada, dalam Bukhari juga ada. Ya kan? Akhirnya dia frustasi, dia bilang begini ya kan, ya udah, yang penting kan niatnya baik kan gitu. Niatnya baik. Setelah itu dia dapat bisikan ya kan bahwasanya sedekah dia itu diterima gitu. Semuanya tuh tiga-tiganya diterima ya kan. Kata bisikan itu mengatakan barangkali kalau sedekah sama maling, malingnya tobat. Ya, nggak nyolong lagi, berhenti maling. Barangkali kalau sedekah sama orang yang zaniah, orang PSK, dia tobat nggak jadi PSK lagi. Dan barangkali kalau sedekah sama orang kaya, ini jadi atibar. Jadi pertimbangan buat orang kaya itu supaya biasa sedekah. Nah itu, jadi tetap ya kan, nah itu repot itu. Sedekah sirri kadang-kadang kepleset juga, kadang ketipu juga kita kan gitu. Sedekah sama pengemis, ya kan 1.000, 2.000 ternyata di kampungnya rumahnya gede-gede. Rumahnya gede ya kan. Yang disedekahin rumahnya bocor. Nah itu tetap dapat pahala gitu. Barangkali dia berhenti ngemis, ya kan. Kalau udah kaya dia berhenti ngemis. Seperti itu ceritanya seperti itu. Mana tadi? Wasu'ila akharu ma ghayatul ikhlas. Kemudian yang lain ditanya ma ghayatul ikhlas. Apa puncak dari keikhlasan? Ya, puncak dari keikhlasan qala alla tuhibba mahmadatin nasi. Kemudian ulama yang lain menjawab alla tuhibba mahmadatan nasi. Dia tidak senang pujian manusia gitu. Jadi tidak senang pujian manusia. Enggak senang. Kan Said Abu Hasan As-Sazili itu dalam satu riwayat, Abu Hasan As-Sazili wali besar, satu riwayat itu mengatakan rumahnya di Mesir itu pagernya dari emas. Pagernya dari emas, bukan pamer bukan. Memang pagernya dari emas. Ya kan? Suatu ketika ada ulama baru tamat mondok palingnya masih amatiran kayak saya gini. Masih amatiran, wah ini ulama kok seneng dunia, pagernya dari emas. Abu Hasan Sazili padahal ulama senior ya, wali yang punya thariqat Saziliyah tuh. Udah akhirnya dihasudin tuh, ulama jangan diikutin kan gitu, ulama pagernya dari emas. Akhirnya sama Abu Hasan Sazili nggak didalil-dalilin kagak.
panggil lamanya yang baru itu dipanggil. Ini pagar saya dari emas, kamu mau? Ya mau kalau dibagi kan gitu. Nah sekarang lebih dunia kamu apa saya katanya gitu. Saya barang berharga aja saya buat pagar lah gitu. Lah kamu saya bagi barang ini mau gitu. Jadi lebih ke dunia yang mana gitu. Nah itu Abu Hasan Sazili, tapi sekarang ya sulit ya. Sulit. Naruh motor aja hilang. Ya, lagi pagernya dari masuk pocelin semua murah. Nah, itu Allah tuhibba mahmadatan nasi. Jadi tidak kalau bahasa anak sekarang tuh dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, itu kata orang-orang sekarang, Pak. Itu kalau ini kan orang dulu ya, gitu kan. Nah, itu Allah tuhibba mahmadatin nasi. Kurang dikit. Nah, itu. Jadi nggak peduli, pokoknya ikhlas itu ya itu tadi, mau dipuji kayak mau dicaci maki ya udah los aja gitu. Maksudnya nyantai aja, ngopi ngerokok ya kan gitu. Yang muji bosen, yang ngejek ya bosen kan gitu. Orang dicuekin kan, kalau dicuekin, kalau ditanggupin kan yang muji seneng kan gitu. Ya, yang muji seneng. Yang yang ngejelekin juga tambah seneng. Nah, ini sisi ini bukan ini nyampein doang Pak gitu. Ya prakteknya lumayan sulit juga kayak gitu. Lumayan susah juga. Emang sulit gitu. Jadi itu tadi saya makanya bisa beriktibar dengan asharus sholihin ya, seperti para orang soleh ya seperti itu. Kan jadi ketika ya bahkan banyak Allah tuhibba mahmadatin nasi itu ada ulama yang jadi wali karena digebukin istrinya juga ada gitu kan. Jadi digebukin istrinya bisa jadi wali. Jadi bersyukur kalau punya istri yang galak barangkali bisa jadi wali. Syed Ahmad Rifai namanya. Syed Ahmad Rifai itu ulama besar. Cuman badannya pada biru semua. Itu dalam Tazkiratul Aulia atau Syiarul A'lamin Nubala itu ya, kitab rujukan itu. Itu beliau setiap hari digebukin pakai kayu bakar sama istrinya itu. Digebukin nih, sabar aja udah digebukin. Kalau ini kan baru diomelin aja udah pusing kadang kan. Ya, ini digebukin. Akhirnya santri-santrinya, murid-muridnya nggak terima semua. Murid-muridnya nggak terima. Kemudian patungan. Patungan buat apaan? Buat khulu. Kalau ada kan biar perempuannya biar talak, udah biarin, biar perempuannya minta khulu, kita kasih duit aja kan gitu ya. Saya kasih duit aja biar guru kita selamat dari penyiksaan, katanya gitu kan, biar guru kita semangat. Akhirnya murid-muridnya patungan supaya gurunya terbebas dari siksaan istrinya sendirian gitu. Itu. Jadi setelah itu malamnya itu didatengin sama guru sama Syed Ahmad Rifai, didatengin satu-satu ya kan, udah jangan patungan, balikin lagi duitnya semua, saya bisa jadi wali besar ini berkah digebukin sama istrinya sendiri gitu. Jadi bisa dipraktekin gitu. Kalau saya belum bisa praktek dah, tapi nggak kuat juga sih anaknya. Nah, jadi itu Allah tuhibba mahmadatin nas gitu. Jadi Imam Syed Ahmad Rifai udah nggak peduli gitu, mau digebukin istrinya kan dikomenin orang banyak, jadi nggak peduli, udah biarin gitu. Orang bisa jadi wali gara-gara digebukin istrinya itu. Jadi wah ini speaker luar bahaya ya, jadi dalil malah ya. Iya, masih digebukin lakinya kan, digebukin istrinya, kawin lagi repot lah kayaknya. Itu Allah tuhibba mahmadatin. Nah, jadi poinnya Syed Ahmad Rifai walaupun di sana sini diomongin ya udah. Ya. Wa hukiya Syekh Syarafuddin Yunus. Wallahu a'lam bishawab, wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik warzuqna fahman wa ilman wa syirana asrar. Allahumma ghfir lima syaikina warhamhum wa azim waqta akrimhum biradwanika ya Allah fi maq'adi sidqi ya arhamar rahimin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.